Sobat Alam, beberapa minggu yang lalu saya mempublikasikan video bagaimana caranya terhindar dari hipotermia. Dan kali ini saya akan mempersembahkan buat Sobat Alam sebuah materi bagaimana caranya mengatasi hipotermia. Dan perlu Sobat Alam ketahui bahwa hipotermia adalah penurunan suhu badan secara drastis hingga di bawah 35 derajat Celcius. Sementara suhu tubuh normal berkisar di angka 37 derajat Celcius. Bagaimana caranya mengatasi gejala hipotermia pada sahabat alam sendiri atau pada rekan pendaki sahabat alam? Cara mengatasi hipotermia. Oke Sobat Alam, kembali lagi bersama saya Odi Agusman di Gap Channel. Sobat Alam, berikut ini saya akan mempersembahkan sebuah video materi cara mengatasi hipotermia saat Sobat Alam berkegiatan di alam bebas, khususnya saat mendaki gunung. Sobat Alam, hipotermia adalah penurunan suhu badan secara drastis hingga di bawah 35 derajat Celcius. Sementara suhu tubuh normal berkisar antara 37 derajat Celcius. Artinya, sahabat alam kehilangan panas tubuh lebih cepat daripada saat tubuh menghasilkannya. Penyebab paling umum dari hipotermia adalah paparan cuaca kondisi dingin yang berkepanjangan. Resiko ini terutama lebih besar di musim dingin. Sahabat alam, bagaimana cara mengatasi hipotermia buat sahabat alam sendiri atau buat rekan pendaki sahabat alam? Berikut saya akan berikan cara-cara dan tahapan-tahapannya. Yang pertama adalah sahabat alam harus bisa mendeteksi dan memperhatikan kapan seseorang berisiko hipotermia. Seperti negara Indonesia yang tidak memiliki musim dingin, tapi sahabat alam tetap dapat berisiko mengalami hipotermia dari berada di luar ruangan saat cuaca dingin dalam waktu lama, seperti saat mendaki atau berenang. Berada dalam ruangan yang memiliki sistem ventilasi buruk atau tenggelam. Pada dasarnya, kontak yang terlalu lama terhadap lingkungan bersuhu lebih dingin daripada suhu tubuh dapat menyebabkan hipotermia. Jika sahabat alam tidak berpakaian dengan tepat atau tidak dapat mengontrol kondisinya. Orang yang tidak mampu banyak bergerak untuk menghasilkan panas, seperti orang tua, bayi atau orang dewasa yang sedang sakit, juga berada pada risiko tertentu untuk mengalami hipotermia. Jika tidak ditangani secara cepat atau secepatnya, hipotermia bisa mengancam nyawa. Hipotermia harus diperlakukan sebagai gawat darurat medis. Berikutnya adalah sebelum sobat alam melakukan atau mengatasi gejala-gejala hipotermia pada sahabat alam sendiri atau rekan pendaki lain, ketahui tanda dan gejala hipotermia. Tanda-tanda hipotermia bervariasi tergantung pada seberapa rendah suhu seseorang telah menurun. Tubuh menggigil mungkin adalah gejala pertama yang sahabat alam perhatikan. Saat suhu mulai turun karena menggigil adalah pertahanan otomatis tubuh sahabat alam untuk melawan suhu dingin. Upaya untuk menghangatkan diri pada awalnya menggigil biasanya diikuti dengan kelelahan, sedikit kebingungan, kurang koordinasi atau tidak mau bicara, bicaranya menyeret atau mengigau, napas cepat, dan kulit dingin atau pucat. Semakin suhu menurun, menggigil menjadi lebih ganas, meski akan berhenti sepenuhnya jika hipotermia makin memburuk. Semakin lama, denyut nadi cenderung melemah, dan napas juga mulai makin lambat dan pendek-pendek. Sahabat alam mungkin mengigau dan berjuang untuk bernapas atau bergerak.
kemudian lama-kelamaan hilang kesadaran. Dalam hipotermia dalam kondisi parah, sahabat alam mungkin bisa hilang kesadaran tanpa tanda-tanda pernapasan atau denyut nadi yang jelas. Seseorang dengan hipotermia biasanya tidak menyadari kondisinya karena gejala kedinginan ekstrim ini sering timbul secara bertahap. Kebingungan yang mungkin ditampilkan orang tersebut juga dapat menyebabkan perilaku beresiko. Misalnya, justru yang sering anehnya adalah menolak untuk memakai baju hangat, padahal dia kedinginan. Ini adalah gejala hipotermia. Seseorang yang merasa kedinginan tapi menolak untuk diberi baju hangat atau jaket tebal. Keadaan yang merasa seperti seolah-olah akan terjadi panas, padahal justru untuk menghangatkan tubuhnya. Dan ini adalah salah satu gejala aneh atau perilaku aneh dari gejala hipotermia. Bayi dengan hipotermia mungkin terlihat tanpa masalah, menunjukkan kulit merah cerah, namun tubuhnya terasa dingin dan juga mungkin seperti lesu, luar biasa tenang, dan menolak untuk makan atau tidak mau makan. Berikut ini yang ketiga adalah bagaimana cara mengatasi hipotermia. Hipotermia adalah kondisi yang berpotensi mengancam nyawa sehingga membutuhkan perhatian medis darurat. Sahabat alam bisa menghubungi 118 atau 119 atau nomor darurat lokal. Jika sahabat alam melihat seseorang dengan tanda-tanda hipotermia atau sahabat alam mencurigai seseorang mengalami paparan berlebih dan berkepanjangan terhadap cuaca atau air dingin yang tidak terlindungi, jika perawatan medis tidak segera teratasi atau tersedia, lakukan hal berikut demi mencegah tubuh korban kehilangan panas lebih lanjut dan juga untuk coba menghangatkannya kembali. Yang pertama adalah jika keadaan memungkinkan, pindahkan ia atau korban ke ruangan kering dan hangat dengan perlahan dan hati-hati. Gerakan spontan dan keras dapat memicu detak jantung tak teratur dan berbahaya. Dengan hati-hati, lepas segala pakaian basah dan keringkan tubuhnya dengan baik. Hangatkan tubuhnya mulai dari dada dan kepalanya terlebih dahulu. Setelah lindungi tubuhnya dengan lapisan selimut dan pakaian kering sambil menunggu bantuan medis tiba. Gunakan panas tubuh sahabat alam sendiri jika tidak ada sumber panas lain yang tersedia di sekitar sahabat alam. Berikutnya, jika tidak mungkin, tawarkan minuman hangat dan makanan tinggi energi seperti coklat untuk menghangatkan tubuhnya. Hanya lakukan ini jika orang tersebut bisa menelan seperti biasa. Minta dia untuk batuk-batuk untuk melihat apakah dia bisa makan, apakah bisa menelan. Jika korban tidak sadarkan diri atau tidak menunjukkan denyut nadi atau tanda-tanda bernapas, hubungi bantuan darurat CPR, resusitasi jantung paru, harus diberikan sesegera mungkin. Jika sahabat alam tahu caranya, saat denyut nadi tidak dapat dirasakan dan tidak ada tanda-tanda pernapasan, cek dan recek denyut nadi selama 1 menit penuh sebelum memulai CPR, karena jantung mungkin berdenyut sangat lambat dan sahabat alam tidak harus mulai CPR. Jika ada detak jantung, CPR harus dilanjutkan tanpa istirahat dengan tidak adanya tanda-tanda bernapas atau denyut jantung sampai para medis tiba atau orang tersebut dibawa ke rumah sakit. Sangat penting untuk menangani orang dengan hipotermia lembut dan hati-hati. Setelah suhu tubuh mulai naik, jaga tubuh orang tersebut tetap kering dan terbungkus dengan selimut hangat. Lindungi kepala dan lehernya juga. Di rumah sakit, penyedia layanan kesehatan akan terus berupaya untuk melakukan pemanasan, termasuk memberikan cairan infus hangat dan oksigen lembab. Berikutnya adalah yang keempat yang harus dihindari saat mengatasi hipotermia.
Ada hal-hal tertentu yang tidak boleh dilakukan ketika membantu seseorang yang mengalami hipotermia, karena bertindak sembrono dapat memperburuk kondisi. Seperti yang pertama adalah jangan menghangatkan tubuh, mulai dari tangan dan kaki. Menghangatkan ujung-ujung tungkai tangan dan kaki sebagai tindakan pertama bisa sebabkan shock. Berikutnya, jangan juga memijat kaki dan tangannya. Berikut, jangan merendam tubuhnya dalam air hangat atau panas. Berikut, jangan berikan alkohol atau minuman berkafein. Berikut, jangan gunakan lampu pemanas untuk menghangatkan tubuhnya. Berikut, jangan minum atau memberi makanan atau memakan makanan untuk dikonsumsi jika orang tersebut tidak sadarkan diri. Berikutnya juga, jika tidak ada sumber panas yang tersedia, koyo atau kompres panas bisa ditempelkan di dada, ketiak, dan pangkal paha. Namun ini dapat menyebabkan luka bakar pada kulit. Mencoba untuk menghangatkan tubuh yang sedang menderita hipotermia dengan air panas, pijat, kompres hangat, dan lampu panas dapat menyebabkan pembuluh darah di lengan dan kaki akan membuka terlalu cepat. Hal ini dapat menyebabkan penurunan tekanan darah ke organ-organ vital seperti otak, jantung, paru-paru, dan ginjal secara dramatis dan berpotensi menyebabkan serangan jantung dan bahkan kematian. Berikutnya yang kelima adalah bagaimana cara menghindari hipotermia. Nah, yang kelima ini sebenarnya di video beberapa hari yang lalu saya sudah mempublikasikan bagaimana cara menghindari hipotermia. Silakan sahabat tonton kembali untuk lebih detailnya. Sahabat alam, ada beberapa hal yang dapat sahabat alam lakukan untuk mencegah hipotermia. Langkah-langkah sederhana dapat membantu, seperti memakai pakaian hangat yang tepat dalam cuaca dingin dan memastikan bahwa anak-anak terlindungi dengan ketika mereka pergi di luar ruangan atau di alam bebas. Gunakan topi atau pelindung lainnya untuk mencegah panas tubuh melarikan diri dari kepala, wajah, dan leher. Lindungi tangan sahabat alam dengan sarung tangan tebal. Usahakan agar tubuh selalu dalam kondisi kering. Berhati-hatilah untuk menjaga tangan dan kaki tetap kering, karena mudah untuk air dingin untuk masuk ke sarung tangan dan sepatu bot atau sepatu trekking. Lepas pakaian sahabat alam sesegera mungkin bila pakaian sahabat alam basah, misalnya setelah berenang atau kebanjiran, atau setelah trek pendakian dan sampai di camp tenda. Jangan minum alkohol jika sahabat alam akan berlama-lama berada di luar ruangan atau saat melakukan kegiatan di alam bebas selama cuaca dingin atau sebelum tidur malam yang dingin. Bila mungkin, awasi tetangga yang sakit dan orang tua untuk memastikan bahwa rumah mereka tetap hangat saat cuaca dingin. Sobat alam, yang terakhir tadi yang kelima, cara menghindari terkena hipotermia, sudah ada videonya sebelumnya beberapa hari yang lalu, dan sobat alam bisa ulangi, bisa tonton video itu. Untuk video ini, cara mengatasi hipotermia itu juga penting dan sangat penting agar sobat alam terhindar dari paparan hipotermia saat melakukan atau berkegiatan di alam bebas, khususnya sobat alam yang melakukan kegiatan mendaki gunung, apalagi di suhu musim dingin atau musim hujan, dan melakukan pendakian ke gunung di atas ketinggian 1000 mdpl atau 2000 mdpl dengan cuaca ekstrim. Tentu sahabat alam akan cepat mengalami gejala hipotermia. Namun bila sahabat alam tahu caranya mengatasi hipotermia atau bagaimana caranya agar terhindar dari gejala hipotermia, sangat berpotensi sahabat alam terbebas dari hipotermia, dan tentunya ini akan mengurangi insiden-insiden yang terjadi di gunung dan tidak merepotkan para ranger base camp pendakian gunung. Oke sobat alam, semoga materi ini bermanfaat buat sobat alam dan menjadi referensi buat sobat alam
yang baru bergabung di Gaib Channel, saya mohon dukungan dan solidaritasnya dengan cara bantu like, share kepada sahabat alam lainnya agar bermanfaat, dan jangan lupa komentarnya demi perkembangan channel ini. Dan jangan lupa juga bantu subscribe dan tekan loncengnya agar sahabat alam tidak tertinggal di materi-materi berikutnya di Gaib Channel. Saya Aldi Agusman bersama Gaib Channel. Salam kali.